Bawaslu Kota Probolinggo petakan 26 indikator potensi TPS rawan, antisipasi kerawanan pungut hitung. Probolinggo CB News Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Probolinggo, memetakan potensi tempat pemungutan suara TPS rawan pada pemilihan 2024, untuk mengantisipasi gangguan hambatan pada hari pemungutan dan perhitungan suara. Terdapat 26 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 4 indikator yang banyak terjadi, dan 9 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi. Ketua Bawaslu Kota Probolinggo Johan Dwi Angga melalui Komisioner Putut Gunawarman Fitrianta mengatakan, pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 26 indikator, diambil dari sedikitnya 29 kelurahan di 5 kecamatan. Pemetaan ini dihitung dari daerah-daerah yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 sampai dengan tanggal 15 November tahun 2024, jelas Putut dalam keterangan press release, Rabu tanggal 20 November tahun 2024. Rangka pelaksanaan pungut hitung pemilihan tahun 2024. Evaluasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Probolinggo terhadap kondisi TPS yang akan didirikan di Kota Probolinggo. Perlu diketahui, dari jumlah sebanyak 328 TPS yang nantinya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Probolinggo. Putut memaparkan 8 variabel dan indikator potensi TPS rawan, yakni mulai dari penggunaan hak pilih, keamanan, praktik politik uang dan politisasi SARA, netralitas penyelenggara negara, persiapan logistik, penjangkauan lokasi TPS, hingga persiapan infrastruktur jaringan listrik dan internet. Terdapat 128 pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat meninggal dunia, alih status TNI Polri, dicabut hak pilih berdasarkan putusan pengadilan. Pemilih pindahan sebanyak 97, 12 terdapat potensi pemilih memenuhi syarat, namun tidak terdaftar di DPT, 110 terdapat penyelenggara pemilih di TPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas, 137 terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT di TPS. Selain itu, 2 terdapat riwayat pemungutan suara ulang dan penghitungan surat suara ulang, 2 memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS, ada 5 memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan, 1 terdapat penolakan penyelenggara pemungutan suara. Terdapat 6 riwayat praktek pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS, ada 4 riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu, 1 TPS sulit dijangkau. Ada 15 TPS didirikan di wilayah rawan konflik, 6 TPS didirikan di wilayah rawan bencana, 5 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih, ada 2 TPS di lokasi khusus, 2 tempat terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS. Lebih lanjut Putut mengatakan, bahwa pemetaan TPS rawan tersebut menjadi bahan bagi para penyelenggara pemilu, untuk meningkatkan strategi pencegahan dan pengawasan di lapangan saat proses pencoblosan dan perhitungan suara. Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, pasangan calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan, untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat pemilihan yang demokratis. Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu menegaskan akan melakukan strategi pencegahan, di antaranya melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan, koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait, hingga sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Kami juga berkolaborasi dengan pemantau pemilihan, pegiat kepemiluan, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, serta menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara offline maupun online. Selain itu, Bawaslu akan melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih. Melalui hasil pemetaan TPS rawan tersebut, Putut juga memberikan sejumlah himbauan kepada KPU Kota Probolinggo, untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS agar terus melakukan antisipasi kerawanan tersebut. Kami meminta KPU untuk berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum,
tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, dan potensi bencana, serta meningkatkan keamanan dalam pendistribusian logistik agar tidak terjadi keterlambatan penyaluran surat suara maupun gangguan listrik dan jaringan internet. Distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 dilakukan secara tepat jumlah, sasaran, kualitas, waktu, serta melayani pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat, jelas Putut. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Ormase dan juga Kadigaran. Terdapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara 1 TPS di wilayah Ormase. Terdapat riwayat praktik pemberian uang terdapat di 6 TPS tersebar di 4 kecamatan. Lalu langsung kepada memiliki riwayat kekurangan dan kelebihan, bahkan tidak tersedianya logistik pemungutan dan penghitungan suara. Tersebar ada sejumlah 4 TPS pernah terjadi di 2 kecamatan. TPS yang sulit dijangkau ada 1 TPS, ini ada di wilayah Kecamatan Ormase. TPS didirikan di wilayah rawan konflik, ada 15 TPS, ada di wilayah Mayangan dan juga Kedupo. TPS didirikan di wilayah rawan bencana, longsor, banjir atau gempa. Ada 6 TPS. Di wilayah Kademan ada 2 TPS, di wilayah Kadigaran ada 4. TPS dekat dengan lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih. Pendidikan ini bisa berupa pendidikan yang formal maupun non formal. Bahwa di hari ini seluruh Bawaslu Kota Kabupaten se-Indonesia dan juga Bawaslu Provinsi se-Indonesia menyampaikan rilis kepada teman-teman media dan nanti juga akan disampaikan kepada semua stakeholder yang terkait guna memberikan suatu upaya memitigasi secara bersama-sama agar TPS-TPS rawan ini tidak sampai terjadi suatu permasalahan terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Sementara itu yang bisa disampaikan kepada jenengan semua, semoga bisa memberikan suatu konfirmasi, informasi, dan mohon dapatnya dengan kerendahan hati dari kami, mohon dapatnya bisa tersampaikan kepada masyarakat dengan harapan masyarakat akan turut serta bersama-sama dengan penyelenggara pemilu, bersama-sama dengan teman-teman media, aparat penegak hukum dan aparat pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pemilu di tanggal 27 November nanti bisa berjalan dengan baik. Dari kami mungkin ada hal yang mau tertanyakan.